Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh sahabat podcast Suara Suderman dimanapun berada. Kami berharap Bapak Ibu dan Saudara-saudari berada dalam keadaan sehat. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena oleh kasih dan penyertaan-Nya, kita kembali dipertemukan dalam podcast edisi khusus rancangan khotbah. Selama beberapa bulan, podcast ini telah menjadi ruang belajar, ruang refleksi, dan ruang pertumbuhan iman bersama. Pada kesempatan ini, kita juga mempersiapkan hati menyambut kebaktian Paskah Subuh yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2026. Karena itu, tema yang akan kita renungkan pada dalam episode ini sangat selaras dengan perayaan iman gereja pada Paskah, yaitu Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Tema ini diangkat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 32, yaitu bagian dari khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta yang justru berpusat pada kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Paskah bukan sekedar perayaan tahunan. Paskah adalah dasar iman Kristen. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan gereja. Tetapi karena Kristus sungguh dibangkitkan oleh Allah, maka gereja memiliki pengharapan, memiliki berita keselamatan, dan memiliki keberanian untuk bersaksi di tengah dunia. Dan untuk menolong kita memahami firman Tuhan ini secara lebih mendalam, pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan seorang narasumber yang sudah kita kenal bersama, yaitu Bapak Pendeta Dr. Alokasi Gule. Saat ini melayani sebagai dosen di STT BNKP Suderman dan pendeta di BNKP. Selamat datang Bapak Pendeta Dr. Alokasi Gule. Terima kasih sudah bersama dengan kami di podcast Suara Suderman. Salam Pak, terima kasih. Dan juga salam kasih kepada seluruh sahabat podcast Suara Suderman. Senang sekali boleh bersama-sama berbagi firman Tuhan dan merenungkan makna Paskah melalui tema yang sangat indah. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Ya, saya berharap kiranya percakapan ini menjadi berkat, meneguhkan iman dan menolong kita semua untuk semakin memahami inti Injil. Terima kasih Pak Pendeta. Sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan dan percakapan kita, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan Pak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Baik Pak, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami mau memperbincangkan sebagian dari firman-Mu dalam rangka perayaan Paskah. Kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan berkatilah firman Tuhan yang akan kami diskusikan, yang akan kami dengar. Kiranya menjadi sumber kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Saudara-saudari, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai dengan 32. Mari kita sama-sama mengikutinya.
Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Baik Pak Pendeta, untuk memulai percakapan ini, saya kira penting sekali bagi kita, khususnya para pendengar, untuk memahami konteks nas khotbah terlebih dahulu. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, orang biasanya langsung mengingat Pentakosta dan turunnya Roh Kudus. Tetapi dalam bagian yang menjadi tema kita ini, justru pusat pemberitaan Petrus adalah Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Mengapa bagian ini sangat penting dalam konteks Paskah? Iya Pak, terima kasih. Menurut saya itu pertanyaan yang sangat mendasar. Memang betul ketika kita mendengar Kisah Para Rasul pasal 2, fokus spontan kita sering tertuju pada pencurahan Roh Kudus. Apalagi kan teks ini seringkali digunakan ketika Pentakosta. Tetapi kalau kita melihat atau mengikuti isi khotbah Petrus tadi dengan cermat, sesungguhnya kita melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan justru untuk memampukan gereja bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan inti kesaksian itu adalah Yesus yang disalibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah. Nah, itulah sebabnya teks ini sangat tepat dibawa dalam suasana Paskah. Mengapa? Karena Paskah bukan hanya peristiwa emosional tentang kubur yang kosong, tetapi sebuah pengakuan iman bahwa Allah bertindak dalam sejarah manusia. Allah membangkitkan Yesus. Jadi kebangkitan bukan sekadar tema tambahan dalam iman Kristen. Justru
kebangkitan adalah pusat dari iman Kristen. Berarti dapat dikatakan bahwa khotbah Petrus ini bukan hanya pidato penginjilan, tetapi juga penegasan dasar iman gereja mula-mula ya Pak? Betul Pak, betul. Jadi kisah para rasul bahkan mulai pasal 1 itu dan pasal 2 ini juga dapat dianggap sebagai fondasi bagi seluruh perjalanan gereja. Dari sini kita mengerti apa inti berita gereja, apa tugas gereja, dan dari mana gereja memperoleh keberanian. Gereja berdiri bukan karena organisasi yang kuat, bukan juga karena kemampuan manusia, tetapi karena Allah telah membangkitkan Yesus dan Roh Kudus memampukan para murid bersaksi tentang Dia. Menarik ini Pak Pendeta. Jadi gereja lahir dari kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Tepat sekali Pak, betul. Jadi gereja lahir dari Injil kebangkitan. Baik Pak Pendeta, dalam ayat 22 tadi Pak, Ya. Petrus memulai dengan menyebut Yesus orang Nazaret. Mengapa Petrus memulai dari titik itu? Apa makna penyebutan Yesus sebagai orang Nazaret? Ya, jadi Petrus saya lihat memang sengaja memulai dari realitas historis. Dia tidak memulai dari teori. Dia tidak memulai dari filsafat. Dia juga tidak memulai dari rumusan yang abstrak. Ia mulai dari Yesus yang konkret, yang real, yang dikenal oleh orang banyak, yang hidup di tengah masyarakat, yang mengajar, yang menyembuhkan, dan yang membuat tanda-tanda dan mukjizat. Jadi dengan menyebut Yesus orang Nazaret, di sini Petrus sedang mengatakan bahwa iman Kristen berakar dalam sejarah. Jadi Yesus bukan tokoh mitologis. Yesus sungguh hidup dalam ruang dan waktu manusia. Tetapi Petrus tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan bahwa Yesus itu ditentukan Allah. Dan melalui dia, maksudnya melalui Yesus, Allah melakukan tanda-tanda, mukjizat, dan keajaiban. Jadi ada dua hal yang berjalan bersama. Yaitu pertama, Yesus sungguh manusia dalam sejarah. Dan yang kedua, melalui dia Allah sendiri sedang bekerja. Berarti Paskah tidak boleh dipahami sekedar sebagai penghormatan kepada tokoh besar agama. Benar Pak. Jadi kalau Paskah hanya dipahami sebagai penghormatan kepada tokoh besar, maka kita kehilangan inti Injil. Paskah adalah pengakuan bahwa pribadi historis yang bernama Yesus itu adalah pribadi yang di dalamnya Allah menyatakan keselamatannya. Dan ketika Allah membangkitkan dia, itu menjadi penegasan bahwa Yesus bukan sekadar guru moral, tetapi pusat karya Allah bagi dunia. Pak Pendeta, kita lanjut pada ayat 23 ya Pak. Baik. Ada ungkapan yang sangat kuat. Petrus mengatakan bahwa Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Tetapi juga disalibkan oleh tangan manusia durhaka. Ya. Bagaimana kita memahami dua hal ini sekaligus Pak Pendeta? Ya, ini memang salah satu ketegangan teologis ya yang sangat penting. Pada satu sisi manusia sungguh bertanggung jawab atas kematian Yesus. Di sana ada dosa, ada pengkhianatan, ada fitnah,
ada ketidakadilan, ada permainan kuasa. Semua itu nyata. Tetapi pada sisi lain, kematian Yesus tidak berada di luar kedaulatan Allah. Kadang-kadang ada orang yang lalu menarik kesimpulan sederhana. Berarti semua penderitaan memang kehendak Allah. Apa itu tepat? Ya, saya pikir tidak tepat ya Pak. Itu harus dibedakan. Teks ini tidak boleh dipakai untuk mengatakan bahwa semua penderitaan secara otomatis berasal dari Allah. Atau bahwa semua hal buruk adalah kehendak Allah. Yang mau ditekankan dalam teks ini adalah bahwa Allah sanggup bekerja bahkan di tengah peristiwa yang jahat dan gelap sekalipun. Jadi Allah tidak menjadi pencipta kejahatan, tetapi Allah berdaulat atas sejarah dan tidak pernah membiarkan kejahatan menggagalkan karya keselamatannya. Jadi salib bukan pembenaran atas kekerasan, melainkan tempat di mana Allah menunjukkan bahwa kasih dan kuasanya lebih besar daripada dosa manusia. Itu sangat penting Pak Pendeta. Sebab banyak orang hari ini juga bergumul dengan pertanyaan serupa ketika menghadapi penderitaan. Jadi Paskah menjawab pergumulan itu. Bukan dengan teori yang dangkal, tetapi dengan tindakan Allah sendiri. Allah membangkitkan Yesus. Oh, nah Pak Pendeta, sekarang kita masuk pada inti temanya Pak. Pada ayat 24 berkata, tetapi Allah membangkitkan dia. Mengapa kalimat ini begitu sentral Pak Pendeta? Baik Pak. Jadi karena disitulah seluruh Injil berdiri. Kalimat ini memang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat kuat. Allah membangkitkan dia. Bukan manusia. Bukan juga gereja. Bukan juga ingatan para murid. Tapi Allah. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa Allah sendiri membela Yesus, membenarkan Yesus, dan membalikkan putusan dunia atas Yesus. Putusan dunia tadi kan dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Tetapi Allah membangkitkan dia. Dunia menyalibkan Yesus, Allah membangkitkan Yesus. Dunia berkata selesai, Allah justru berkata belum. Justru dari sinilah hidup baru dimulai. Dalam teks khotbah, tepatnya pada ayat 24 ini Pak Pendeta, disebutkan melepaskan dia dari sengsara maut. Yang dalam bahasa Yunani memiliki nuansa tertentu. Bisa dijelaskan sedikit untuk para pendengar Pak Pendeta? Ya tentu. Jadi dalam bahasa Yunani ungkapan itu mengandung nuansa pangs atau rasa sakit yang biasanya sering dipakai untuk menggambarkan kesakitan ketika melahirkan. Jadi kematian Yesus tidak hanya dipahami sebagai penderitaan yang diakhiri oleh kebangkitan, tetapi juga sebagai jalan menuju lahirnya sesuatu yang baru. Makanya tadi saya katakan dalam bahasa Yunani itu gambaran orang yang melahirkan sangat sakit, tetapi justru melalui dengan cara melahirkan muncul hidup yang baru. Jadi ini sangat indah secara teologis Pak. Kematian tidak lagi dilihat sebagai tembok terakhir, melainkan seperti rasa sakit yang mendahului lahirnya hidup baru. Maka kebangkitan adalah tanda bahwa Allah sedang memulai ciptaan baru. Luar biasa Pak Pendeta. Jadi Paskah bukan sekedar kabar bahwa Yesus hidup lagi,
tetapi bahwa Allah membuka realitas baru. Betul, betul Pak. Jadi Paskah adalah kemenangan Allah atas maut dan pembukaan masa depan baru yang lebih baik bagi umat manusia. Pak Pendeta, Petrus juga mengutip Mazmur 16. Ya, Mazmur 16 dan menghubungkannya dengan Daud. Ya. Mengapa ia perlu melakukan itu? ya. Tadi itu dikutip ya dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Petrus mengutip Mazmur. Mengapa? Karena Petrus ingin menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus bukan peristiwa yang terputus dari karya Allah sebelumnya. Kebangkitan itu adalah penggenapan janji Allah dalam kitab suci. Makanya dia mengutip kitab Mazmur. Jadi dengan mengutip Mazmur 16 ini, Petrus sedang mengajak para pendengarnya melihat bahwa apa yang terjadi di dalam Yesus sudah berada dalam arus besar sejarah keselamatan. Jadi Daud memang berbicara tentang pengharapan bahwa Allah tidak membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Itu tadi yang dikutip oleh Petrus pada ayat 25 sampai ayat 28. Tetapi Petrus menjelaskan bahwa perkataan itu tidak berhenti pada Daud. Sebab Daud kan telah mati dan telah dikuburkan. Jadi Mazmur itu mencapai penggenapannya yang penuh di dalam Yesus. Berarti Yesus tidak hadir sebagai tokoh yang terpisah dari sejarah Israel. Benar sekali Pak. Yesus adalah penggenapan, bukan pemutusan. Allah yang sejak dahulu berkarya dalam sejarah Israel adalah Allah yang sama yang hari ini membangkitkan Yesus. Itulah sebabnya ketika kita merayakan Paskah, kita sebenarnya kita sebenarnya sedang berdiri dalam kesinambungan karya Allah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Baik Pak Pendeta, luar biasa isi dari firman Tuhan hari ini. Kira-kira apa rumusan inti dari perikop ini Pak Pendeta? Ya, rumusannya kira-kira begini Pak. Yesus dari Nazaret yang disalibkan oleh kejahatan manusia telah dibangkitkan oleh Allah menurut rencana keselamatannya sebagai penggenapan kitab suci. Dan oleh karena itu gereja dipanggil menjadi saksi tentang Kristus yang hidup. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus, mengalahkan maut, menggenapi janjinya, dan mengutus gereja untuk bersaksi tentang hidup baru di dalam Kristus. Sangat padat, sangat jelas, dan sangat kuat. Baik Pak Pendeta, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat relevan untuk para pendengar. Apa pesan praktis pertama yang bisa dibawa dari teks ini bagi kehidupan orang percaya saat ini Pak Pendeta? Ya, pesan pertama ya Pak, Allah masih bekerja dalam sejarah hidup manusia. Jadi kan seringkali orang merasa Allah diam. Ketika menghadapi sakit, kehilangan orang yang dikasihi, atau kehilangan sesuatu yang bermakna dalam kehidupannya, persoalan keluarga, tekanan ekonomi, atau kelelahan batin. Kadang-kadang kan orang bertanya, di mana Tuhan? Atau dalam bahasa Nias, Yesus sudah utus saya. Tetapi Paskah menjawab pertanyaan ini. Allah membangkitkan Yesus. Itu berarti Allah tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Kalau Allah bekerja di dalam kubur yang gelap, maka tidak ada situasi yang terlalu gelap bagi Allah. Tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Allah. Tidak ada jalan buntu yang terlalu
tertutup bagi Allah. Jadi iman Paskah adalah iman yang menolak putus asa. Benar Pak? Orang percaya boleh menangis, boleh lemah, boleh berduka, tetapi tidak hidup tanpa harapan. Apa pokok renungan berikutnya, Pak? Yang kedua, dosa dan maut bukan kuasa terakhir. Sekali lagi, dosa dan maut bukan kuasa terakhir. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa manusia. Tetapi kebangkitan menunjukkan bahwa dosa tidak memenangkan cerita. Memang benar, maut itu nyata. Tetapi tidak berdaulat selamanya. Nah, ini penting bukan hanya untuk kematian fisik, tetapi juga untuk tanda petik ya, kematian-kematian dalam hidup sehari-hari. Ada orang yang masih hidup, tetapi pengharapannya mati. Ada orang yang sukacitanya mati. Ada orang yang doanya mati. Ada orang yang relasinya mati. Dan hari ini Paskah menyatakan bahwa Kristus sanggup menjangkau semua area itu. Jadi Paskah juga berbicara kepada orang-orang yang sedang hidup dalam kelelahan dan kehampaan. Betul Pak, sangat berbicara. Justru itu, Paskah adalah kabar baik bagi mereka yang merasa hidupnya seperti di dalam kubur, gelap, dingin, dan tertutup seperti tidak ada lagi jalan keluar. Lalu bagaimana dengan kesetiaan Allah yang terlihat dalam hubungan dengan kitab suci? Dan inilah pokok yang ketiga Pak. Janji Allah tidak pernah gagal. Janji Allah tidak pernah gagal. Tadi kan kita sudah melihat ya. Dengan mengutip Mazmur 16. Petrus menegaskan bahwa kebangkitan Yesus adalah penggenapan janji Allah. Artinya Allah setia pada firman-Nya. Mungkin ya, waktunya tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Tetapi satu hal yang pasti Pak, Allah tidak pernah lalai terhadap janjinya. Dalam hidup ini banyak janji manusia yang gagal. Mungkin Pak Nando juga pernah berjanji gagal. Saya juga pernah berjanji gagal. Banyak sistem dunia yang mengecewakan. Tetapi Paskah mengajarkan bahwa kita berdiri di atas kesetiaan Allah. Berarti Paskah mengajar kita untuk kembali percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan belum berubah. Tepat sekali Pak. Karena dasar iman kita bukan keadaan, melainkan Allah yang setia. Dan yang terakhir mungkin sangat penting bagi gereja. Ketika Petrus berkata, kami semua adalah saksi. Apa artinya bagi gereja sekarang, Pak Pendeta? Ya, artinya sangat besar Pak. Dan ini yang keempat. Refleksi kita, renungan kita. Gereja Paskah adalah gereja yang bersaksi. Gereja yang saya maksud di sini ya, gereja Paskah bukan jemaat Paskah. Ya, tapi gereja yang menjiwai, menghidupi Paskah adalah gereja yang bersaksi. Kebangkitan bukan berita untuk disimpan, tetapi untuk diberitakan dan untuk dihidupi. Menjadi saksi tidak hanya berarti pandai berbicara, tetapi hidup yang menunjukkan bahwa Kristus benar-benar hidup. Nah, kalau Kristus bangkit, gereja tidak boleh hidup seperti Tuhan masih dikubur. Gereja tidak boleh dikuasai oleh ketakutan, kebencian, atau putus asa. Gereja harus menjadi komunitas yang menghadirkan harapan. Sekali lagi, ini penting. Gereja harus menjadi komunitas yang menghadirkan harapan, yang menghadirkan kasih,
yang menghadirkan pengampunan dan yang menghadirkan hidup baru. Jadi kesaksian itu bukan hanya dari mimbar, tetapi dari karakter dan cara hidup. Betul, Pak. Jadi dunia harus melihat tanda-tanda kebangkitan dalam hidup orang percaya. Baik Pak Pendeta, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan refleksi yang bisa Bapak titipkan kepada para pendengar untuk dibawa pulang dan untuk direnungkan. Ya, ada beberapa pertanyaan sederhana, tapi ini sangat penting. Pertama, ini supaya juga para pendengar menanyakan pertanyaan ini dalam diri masing-masing. Apakah saya sungguh percaya bahwa Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang hidup? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masih ada bagian dalam hidup saya yang saya anggap terlalu mati untuk dipulihkan oleh Tuhan? Yang ketiga, apakah keluarga, gereja, dan lingkungan saya dapat melihat tanda-tanda kebangkitan Kristus dalam cara saya hidup? Dan yang terakhir, apakah saya hanya merayakan Paskah sebagai tradisi atau sungguh hidup sebagai saksi dari Kristus yang bangkit? Luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta atas penjelasan yang sangat dalam, sangat meneguhkan, tetapi juga sangat membumi. Dari percakapan ini kita belajar bahwa inti berita Paskah itu jelas. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Dan dari sana kita diajak memahami bahwa Allah masih bekerja maut bukan akhir. Janji Tuhan tidak gagal dan gereja dipanggil menjadi saksi Kristus yang hidup. Sebelum kita akhiri, kami persilakan Pak Pendeta untuk memberikan satu pesan penutup kepada seluruh sahabat podcast Suara Sudarman. Baik, Pak, terima kasih kepada seluruh sahabat podcast Suara Sudarman. Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak berhenti pada perayaan Paskah sebagai acara gerejawi semata. Marilah kita membawa berita Paskah ke dalam kehidupan sehari-hari. Apapun pergumulan kita hari ini, jangan pernah menyerah pada kegelapan. Jangan pernah tunduk pada keputusasaan. Dan jangan biarkan hati kita dikalahkan oleh rasa takut. Ingatlah selalu, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Karena Ia hidup, maka kita memiliki pengharapan. Karena Ia hidup, maka gereja memiliki berita. Karena Ia hidup, maka hidup kita tidak lagi dikuasai oleh maut. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak untuk menutup seluruh percakapan kita ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas percakapan seputar firman. Bagaimana karyamu yang luar biasa, kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Dan itu menjadi penyemangat kami untuk menjalani kehidupan kami dalam pengharapan. Karena Tuhan sendiri adalah pengharapan kami.
biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi pegangan kami untuk melangkah maju sesuai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, Pendeta Dr. Alokasi Gule MSI. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Amin, amin. Kiranya percakapan ini menolong kita semua untuk mempersiapkan hati menyambut dan mengikuti kebaktian Paskah subuh pada Minggu tanggal 5 April 2026 dengan iman yang semakin diteguhkan bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Dan terima kasih juga kepada seluruh sahabat podcast Suara Sudarman yang telah mengikuti episode ini. Jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya semakin banyak orang diberkati melalui percakapan firman Tuhan ini. Saya Yusinus Waruhu ama Nando pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam. Tuhan Yesus memberkati.